Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam para seluruh YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para seluruh YouTube, seperti biasa di malam hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, teman-teman saya, sobat-sobat saya yang udah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, di malam hari ini seperti biasa saya pengen mengajak teman-teman untuk ngobrol santai ya, ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita menuju Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Jadi teman-teman, malam hari ini kita akan ngobrolin tentang survei-survei yang memang dilakukan oleh banyak lembaga survei gitu kan, yang memang beberapa bulan terakhir ini terus ya masih dilakukan survei-survei gitu kan. Nah, seperti yang kita tahu, hasil survei-survei ini teman-teman memposisikan ya antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo itu bersaing ketat ya, selalu posisi 1 atau 2 gitu kan, bergantian gitu kan. Dan kemudian memposisikan Anies Baswedan gitu kan, posisinya selalu nomor buncit ya, nomor 3 gitu kan. Dan ini sepertinya efeknya luar biasa sekali teman-teman, karena kita dengar beberapa waktu yang lalu ya teman-teman sempat karena kalau melihat dari hasil-hasil survei yang sudah dilakukan, kemudian sampai kemudian salah satu partai gitu kan, pendukung Anies Baswedan, beberapa tokoh elitnya sempat mengemukakan bahwasannya memaksa Anies Baswedan, mendesak Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapresnya, karena sepertinya karena nggak diumumin cawapresnya, kemudian mereka berasumsi bahwasanya itu kemudian menurunkan elektabilitas Anies Baswedan secara terus-menerus ya, terus-menerus menurun, kabarnya seperti itu kan gitu kan, seperti yang memang selalu diberitakan ya gitu kan. Hasilnya rupanya memang luar biasa sekali hasil-hasil survei sekarang ini ya. Jadi survei itu tampaknya bukan cuma sekedar gambaran atau potret opini publik, juga luar biasa kuat untuk membentuk opini publik. Bukan cuma potret opini publik, juga merupakan survei-surveinya berhasil membentuk opini publik. Bahwasanya di sini Anies Baswedan memang opininya terbentuk dari hasil-hasil survei yang telah dilakukan, bahwasanya Anies Baswedan itu peluangnya sangat kecil gitu kan, dan bukan lawan yang sepadan untuk Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang memang bersaing ketat kan, seperti itu. Dan rupanya itu betul-betul ngena, karena memang nggak lama kan kemudian sampai disusul dengan pernyataan-pernyataan dari beberapa tokoh elit dari partai pengusung Anies Baswedan. Salah satunya terlepas kebenaran daripada pernyataan tersebut, cuman memang udah tersebar di media sosial, di stasiun-stasiun TV, bahwasanya ada daripada salah satu partai pendukung Anies Baswedan yang tokoh elitnya sempat menyatakan bahkan akan mengevaluasi dukungan mereka terhadap Anies Baswedan gitu kan. Nah, artinya memang kena ya gitu kan, hasil-hasil survei ini betul-betul mengena, sepertinya serangan urat saraf ya teman-teman, serangan urat saraf yang masif dan terus menerus kan pemberitaannya gitu kan, sampai pendukung bahkan simpatisan, sampai kemudian elit partai politik pendukung Anies Baswedan pun saya yakin terpengaruh ya gitu kan. Kalau kita melihat ke belakang gitu kan, sepertinya juga bukan harga mati ya, bukan harga mutlak, karena Anies Baswedan, pengalaman Anies Baswedan sendiri ketika di Pilgub juga posisinya selalu urutan ketiga gitu kan, dan kemudian hari hanya berbicara, hasilnya berbicara lain. Begitupun kemarin ketika ada di luar negeri, yaitu Erdogan ya, Erdogan dengan lawan politiknya. Erdogan selalu diposisikan beberapa bulan terakhir sebelum pemilu, Erdogan selalu nomor 2, calonnya kan 2 ya. Tapi kemudian ketika pemilu dilaksanakan di sana, hasilnya berkata lain, Erdogan jadi pemenangnya. Ini jadi berarti bukan hasil mutlak ya, nggak perlu kemudian berkecil hati. Tapi terlepas dari ini, itu memang luar biasa ini, nggak cuma potret opini publik, tapi juga berhasil membentuk opini publik bahwasanya Anies Baswedan peluangnya sangat kecil. Itu kan gambarannya kan seperti itu. Bahkan
orang-orang mulai pesimis gitu kan. Walaupun kalau menurut saya sendiri itu kan, saya sendiri ini cuman iseng-iseng saya, teman-teman saya sering keliling-keliling di kampung gitu kan. Saya kan biasa sering bikin video tentang hobi ya di pasar tradisional gitu kan, tentang ternak, kemudian ke kuliner di pasar tradisional. Saya sering bertanya, ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang pedagang gitu kan, dan hasilnya sangat mengagetkan saya karena memang masyarakat yang ada saat ini banyak yang sebetulnya skeptis dan mereka nggak peduli banget, nggak peduli gitu tentang politik, tentang hal-hal yang berhubungan dengan politik, karena memang ketika saya tanya tahu nggak mereka tentang calon-calon yang akan maju di Pilpres 2024 nanti, saya kaget gitu kan. Banyak yang kemudian mengutarakan bahwasanya malah nggak ngerti kalau 2024 itu juga ada Pilpres gitu kan. Ini saya serius teman-teman, saya cuma iseng-iseng sendiri. Banyak bahkan di pelosok-pelosok sangat berbeda dengan 10 tahun yang lalu ya gitu kan. Tampaknya masyarakat sekarang ini banyak yang skeptis gitu kan, nggak begitu peduli dengan perpolitikan gitu kan, karena mungkin memang kondisinya memang berbeda jauh saat ini. Memang tuntutan hidup tuh luar biasa, sehingga orang tuh ya dari bangun pagi sampai sore juga kesibukannya betul-betul untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu kan. Nggak bisa nyantai lagi, karena memang sekarang kan memang untuk mendapatkan uang tuh memang luar biasa ya, memang agak luar biasa susah gitu kan untuk kalangan tertentu gitu kan. Jadi memang orang itu memang sangat kesibukannya luar biasa untuk mengurus kebutuhan hidupnya ya, pemenuhan kebutuhan hidup keluarga dan dirinya sendiri. Begitupun kalau anak-anak muda ya gitu kan, kalau saya ngobrol-ngobrol nggak nyambung, karena memang kebanyakan anak muda sekarang itu kebanyakan sebetulnya pegangannya HP, bermain di media sosial, tapi kebanyakan memang mungkin sekitar 60-75% anak-anak muda sekarang yang masuk usia pemilih itu rata-rata hobinya game ya gitu kan. Selain game biasanya hobi atau hiburan itu biasanya berita-berita tentang entertain, terus musik, terus kemudian tentang hobi di binatang kesayangan gitu kan. Artinya mereka jarang ngamati, mengikuti tentang berita-berita ataupun konten-konten yang sifatnya berkaitan langsung dengan politik gitu kan. Dan kalau kita ngobrol sama mereka ya nggak nyambung gitu kan. Kalau saya kok cerita politik pun nggak dianggap lah sama mereka gitu kan. Sekarang kalau saya keluar tuh, kalau malam tuh di warung kopi ataupun di tempat angkringan gitu kan, di warung pecel lele gitu, kalau berderet tuh anak-anak muda banyak banget kan. Mereka pegang HP semua, media sosial, tapi saya lihat kebanyakan mereka hobinya juga main game. Dan orang yang punya hobi seperti itu sepertinya mereka nggak begitu peduli ya dengan perpolitikan gitu kan. Yang tua kebanyakan memang kesibukannya udah luar biasa. Memang sekarang saat ini yang muda skeptis gitu kan sama artinya memang sebetulnya kalau kita lihat juga survei sekarang belum begitu mengena semua, saya pikir gitu kan. Karena memang banyak yang saya tanya, saya mampir ke warung juga bahkan nggak tahu kalau 2024 nanti ada Pilpres gitu kan. Mereka nggak ngerti gitu kan, nggak gitu kan. Ini kenyataannya ya, faktanya gitu kan. Kalau yang saya lihat sendiri, pengalaman saya pribadi, artinya memang posisi survei sekarang juga bukan harga mati gitu kan. Walaupun kalau terus-menerus diberitakan juga pasti menyerang urat saraf para pendukungnya, simpatisan gitu kan. Bahkan sekelas tokoh elit dari partai politik pun yang pengusung Anies Baswedan pun sepertinya juga mulai terpengaruh gitu kan. Terlepas dari itu teman-teman, saya memang tetap optimis gitu kan, walaupun ada pernyataan-pernyataan yang memang tampaknya agak miring itu, menyatakan bahwa akan mengevaluasi dukungan mereka kepada Anies Baswedan. Ya tetap politik ini dinamis gitu kan, karena sampai sekarang kan memang masih banyak pendekatan komunikasi politik dengan partai-partai yang memang sebetulnya kayaknya udah bentuk koalisi, tapi kayaknya masih juga
belum menetapkan pilihan pastinya. Tapi saya memang terlepas dari itu saya juga salut, saya memang angkat topi kalau untuk Partai Nasdem ya, yang situ memang betul-betul memberikan keleluasaan, kemerdekaan untuk memberikan kebebasan pada Anies Baswedan, kemudian untuk menentukan cawapres dari yang memang beliau pikir cocok. Tapi tampaknya memang sedikit alot karena memang ketara sekali ya nuansa kepentingan partai pada posisi cawapres ini ya gitu. Yang jelas saya yakin masih dinamis lah teman-teman, masih banyak komunikasi antar partai politik, dan saya berharap memang kedepannya gitu kan, tetap saya berharap untuk para pendukung, simpatisan, relawan Anies Baswedan, sahabat Anies Baswedan, nggak perlu berkecil hati gitu kan, itu sekedar survei, boleh percaya gitu, tapi mungkin kalau harga mutlak, harga mati, nggak perlu teman-teman. Jadi yang terpenting sekarang adalah Bismillah, usaha gitu kan, usaha yang kita lakukan. Kalau kayak saya ya mendukung beliau lewat bikin konten di YouTube, kanal YouTube gitu kan, dan mungkin untuk tim suksesnya Bapak Anies Baswedan juga mungkin lebih difokuskan untuk masuk ke pelosok gitu kan, pelosok itu di masyarakat yang menengah ke bawah, yang di kampung-kampung tuh masih banyak yang sebetulnya terbuka lebar ya, mereka masih belum mendapatkan informasi yang penuh tentang pesta demokrasi di Pilpres 2024 nanti gitu, teman-teman. Nah itu teman-teman, dan itu memang perlu, sangat penting, jangan fokusnya di perkotaan gitu, karena memang kalau suara itu kan suaranya orang yang terpelajar, orang yang profesor, dengan suaranya satu orang yang mungkin di pedalaman gitu, yang mungkin nggak sekolah juga, suaranya ketika mereka memilih sama-sama satu gitu kan. Itu memang perlu terjun langsung, difokuskan untuk di pedesaan-pedesaan, kampung-kampung itu, untuk sosialisasi gitu kan, silaturahmi lah saya bilang gitu kan. Memang belum ada jadwal kampanye kan, belum, karena memang belum pendaftaran kan. Paling nggak silaturahmi, jangan cuma di perkotaan-perkotaan aja gitu kan. Oke, gitu aja teman-teman, memang obrolan kita di malam hari ini. Semoga semakin menambah teman-teman saya, sedulur-sedulur saya, sahabat-sahabat saya yang sefrekuensi dengan saya. Nggak lupa teman-teman, jangan lupa subscribe, press bellnya, agar nanti kalau kita bikin konten teman-teman dapat notifikasi dan bisa untuk bahan ngobrol-ngobrol santai lah gitu kan. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta.